Baik, hari ini kita akan membahas tentang bagaimana penanganan bencana dari kejadian-kejadian yang sudah pernah kita bahas, ya, contoh-contoh bencana industri. Dan di situ juga kita harus lihat bahwa bencana bukan hanya bencana industri, tapi juga ada bencana alam. Dan bagaimana kita menangani apabila terjadi bencana alam yang bisa berdampak kepada perusahaan atau terjadinya bencana industri yang memang berasal dari perusahaan. Dalam menangani suatu kejadian bencana, ini tidak terlepas dari bagaimana proses ataupun tracking kejadian bencana tersebut. Ya, seperti yang kita ketahui bahwa tahapan dari manajemen bencana itu dibagi 3. Pertama, pra bencana, kedua, saat bencana, dan ketiga, pasca bencana. Jadi berdasarkan tahapan ini, kita harus mampu melakukan tindakan-tindakan yang tepat sehingga masyarakat juga menjadi lebih mengenal resiko kejadian bencana, mulai dari pra bencana sampai dengan pasca bencana. Bagaimana kita melakukan penanganan terhadap kejadian bencana? Nah, kalau kita berbicara tentang pra bencana, di sini ada 3 hal yang bisa dilakukan. Pertama adalah kesiagaan, kedua peringatan dini, dan yang ketiga mitigasi. Kesiagaan ini merupakan salah satu kegiatan siap siaga atau tanggap, ya. Di sini kita sudah ready dan kita sudah siap dimulai dari setiap langkah-langkah dalam resiko bencana. Ini bisa kita lakukan dengan membuat poster-poster seperti ini sehingga penanganan dari suatu bencana itu sampai ke masyarakat. Nah, di sini bisa kita juga lakukan dengan latihan-latihan kesiapsiagaan ataupun melakukan penyuluhan dan sosialisasi dari kejadian bencana sehingga akan meningkatkan kesiapsiagaan setiap orang pada saat misalnya kejadian bencana terjadi. Dari kegiatan kesiagaan ini bisa kita dukung lagi dengan membuat suatu early warning system, yaitu peringatan dini. Nah, peringatan dini ini perlu kita tingkatkan, ya, untuk membantu masyarakat memahami bahwa ada alarm ataupun sinyal-sinyal yang harus dikenal pada saat terjadi suatu bencana. Selanjutnya kita bisa membuat program mitigasi yang terencana dengan baik untuk setiap perusahaan sehingga masyarakat mampu menangani setiap bencana dengan sigap. Sedangkan pada saat bencana itu terjadi, maka di sini kita sudah membuat langkah tanggap darurat. Kita sudah bisa tahu dari siklus bencana ini, semua ini kegiatan tanggap darurat bencana disesuaikan dan dikoordinasikan dengan semua pihak. Dengan tanggap darurat kita ketahui seberapa besar dampak yang diberikan dari bencana yang terjadi. Nah, ini semua harus berjalan secara rutin dan sistematis sehingga pada saat terjadinya bencana, Badan BNPB dan juga masyarakat akan bekerja sama untuk mengatasi bencana tersebut. Sedangkan di pasca bencana kita bisa melakukan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi. Nah, di sini kita sudah bisa menilai seberapa besar dampak yang diberikan sehingga langkah rehabilitasi apa yang bisa kita lakukan disertai dengan langkah rekonstruksi. Jadi di sini kita harus bisa tetap kuat dan tangguh walaupun bencana melanda diri kita. Nah, ini merupakan poin psikologis yang cukup penting bahwa kita walaupun terjadi bencana tapi tetap harus lanjut, ya, tidak harus berhenti hanya sampai di situ. Karena itu dukungan keluarga, dukungan pemerintah dan juga kerjasama yang solid ini akan membangkitkan, meningkatkan kapasitas diri dari setiap korban-korban bencana ataupun wilayah yang terkena dampak bencana. Bagaimana penanganan suatu bencana? Sangat banyak yang bisa kita lakukan. Namun sebagai langkah utama dalam materi ini, mungkin saya akan sajikan secara ringkas beberapa hal-hal penting yang perlu diperhatikan kalau kita ingin menangani suatu bencana. Sudah pasti dalam mengatasi suatu bencana, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa yang menjadi penyebabnya.
dari penyebab ini, maka kita bisa memberikan langkah-langkah atau tips-tips penanganan yang tepat sesuai dengan bencana yang terjadi. Karena setiap bencana akan memiliki perbedaan dalam penyebab dan otomatis itu akan membedakan langkah pencegahannya. Misalnya bencana tsunami. Nah, pada saat tsunami terjadi, di sini terjadi patahan, bongkahan yang meningkatkan gelombang air laut sehingga di Indonesia tsunami ini sudah bisa dikenal dapat terjadi dalam waktu kurang dari 40 menit setelah terjadinya gempa besar di bawah laut. Di sini kita perlu memberikan informasi bahwa beberapa langkah penanganan dapat kita sosialisasikan baik melalui banner ataupun melalui iklan sehingga masyarakat bisa tanggap terhadap kejadian bencana. Begitu juga dengan bencana alam yang lainnya dan terutama juga dengan bencana industri. Nah, berbicara dengan bencana industri, maka di sini penanganan merupakan salah satu langkah pengendalian yang bisa dilakukan dan dikoordinasikan dengan safety atau bagian HSE, Health Safety Association yang ada di perusahaan yang bisa dikoordinasikan dengan HSE di perusahaan tersebut sehingga langkah peningkatan ataupun pengendalian yang dilakukan dapat menyelesaikan masalah resiko bencana di tempat kerja. Penanganan bencana industri pada dasarnya akan lebih spesifik jika kita bandingkan dengan bencana alam. Mengapa? Karena kejadian bencana industri itu dapat ditangani dengan baik berbasis pada kegiatan analisis risiko bencana industri, khususnya pada temuan sumber penyebab kejadian bencana tersebut. Analisis ini sangat berhubungan dengan aplikasi manajemen risiko di industri atau perusahaan yang terdiri dari beberapa langkah dan upaya dan tersusun secara sistematis. Diawali dengan penetapan konteks. Dalam hal ini konteksnya adalah bencana industri. Kemudian dilakukan identifikasi risiko untuk menjawab terkait waktu kejadian, sebab kejadian dan proses terjadinya peristiwa risiko bencana tersebut. Data hasil identifikasi ini kemudian dianalisis dan dicermati untuk menilai risiko dan merumuskan tingkat pengendalian yang akan dilakukan. Dalam perumusan penanganan bencana industri, sangat penting dilakukan pembobotan berdasarkan frekuensi kejadian bencana. Hal ini akan membantu untuk menetapkan pentingnya keberadaan suatu peringatan terhadap kejadian bencana. Nah, peringatan yang ditetapkan ini akan membantu dalam mewaspadai risiko dari setiap komponen yang ada di industri. Begitu juga dengan penanganan bencana alam, yang juga merupakan kombinasi dari pengukuran yang dilakukan secara struktural ataupun non-struktural. Setiap aspek penting akan dikolaborasikan terkait dengan kebutuhan evakuasi selama pembatasan terhadap kejadian suatu bencana. Kemudian residensi dan koordinasi dari tiap kegiatan penanganan bencana, terutama resiko yang bersifat penting ataupun krusial. Kolaborasi dari kedua aspek ini akan dapat meningkatkan pelayanan bencana yang akan diberikan kepada masyarakat. Sebagai contoh penanganan risiko gempa bumi yang saya sajikan pada flyer berikut. Perlu ditekankan di sini langkah-langkah apa yang harus dilakukan apabila terjadi gempa bumi. Flyer seperti ini sangat membantu kegiatan sosialisasi kesiapsiagaan bagi masyarakat. Sehingga di sini dengan sosialisasi yang baik melalui flyer seperti ini, masyarakat dapat bertindak untuk menyelamatkan dirinya sendiri pada saat kejadian terjadi. Langkah-langkah yang tertera di sini merupakan upaya perlindungan dan penyelamatan dini, ya bisa dikategorikan seperti first aid. Dan ini merupakan suatu penanganan yang akan tetap dievaluasi untuk kemudian dirumuskan menjadi penanggulangan gempa bumi yang lebih tepat. Misal, penanggulangan gempa bumi yang disusun dalam 3 opsi penting seperti ini, sehingga kesiapsiagaan terhadap kejadian bencana gempa bumi dapat dilaksanakan.
Langkah penanggulangan gempa bumi diantaranya dapat dilakukan dengan membangun konstruksi tahan getaran gempa, menetapkan zona area rawan, dan peningkatan kualitas bangunan disertai standarisasi fasilitas umum. Nah, ini adalah 3 konsep penanggulangan yang bisa dirumuskan menjadi satu ketetapan untuk mendukung penanganan yang lebih baik. Nah, ini merupakan salah satu bagian dari siklus manajemen, khususnya manajemen risiko bencana. Demikian metode yang harus kita lakukan dalam manajemen bencana, sehingga setiap kejadian bencana apapun itu, baik bencana industri ataupun bencana alam, dapat diantisipasi berdasarkan evidence base secara akurat dan valid. Langkah-langkah tersebut juga dapat dilakukan pada penanganan bencana alam lainnya, seperti dengan melakukan peningkatan kewaspadaan dan kesiapsiagaan terhadap bahaya tsunami. Khususnya ini dilakukan pada masyarakat daerah pantai. Bisa juga dengan membuat tsunami early warning system, membuat tembok penahan di garis pantai yang merupakan zona beresiko, penanaman mangrove, dan rekonstruksi bangunan yang tahan terhadap bahaya tsunami. Ini adalah contoh dari penanganan bencana tsunami. Begitu juga metode ataupun langkah-langkah penanganan yang dapat dilakukan untuk mengatasi kejadian bencana longsor. Kita dapat melakukan dengan membuat terasering dengan sistem drainase yang tepat, membuat tanggul atau tiang pancang, membuat bangunan penahan longsor, dan mengurangi tingkat keterjalan lereng. Khusus untuk penanganan bencana banjir, hal ini dapat dilakukan mulai dari hulu ke hilir. Sehingga bila berbicara tentang banjir, selalu dimulai dari pencegahan dini yang berhubungan dengan pengelolaan lingkungan, seperti pengelolaan sampah, yang harus selalu dikontrol, khususnya terkait larangan membuang sampah di badan-badan air. Kemudian kita dapat lakukan dengan penataan daerah aliran sungai secara terpadu. Juga ada larangan untuk tidak membangun rumah dan pemukiman di antara bantaran sungai dan di daerah-daerah banjir. Perlu juga kita melakukan suatu pemetaan terhadap daerah rawan banjir yang disertai dengan program penghijauan di daerah hulu sungai. Di samping itu, kita juga bisa melakukan suatu pembangunan dari sistem pemantauan dan peringatan dini pada bagian sungai yang bisa menimbulkan banjir. Berdasarkan hal ini, maka kita akan dapat menyusun berbagai langkah yang dilakukan mulai dari sebelum banjir terjadi, saat banjir terjadi, dan setelah banjir terjadi. Dan ini sesuai dengan siklus penanganan risiko bencana, yaitu pra-bencana, saat bencana, dan setelah bencana. Demikian materi pembelajaran kita. Suatu penanganan ataupun penanggulangan bencana akan dapat sempurna kita laksanakan, tentunya sangat dipengaruhi oleh partisipasi dan peran dari saya, Anda, dan kita semua. Dan peran ini harus terjalin dalam suatu kolaborasi dan kerjasama yang solid, sehingga kita bisa dapat saling melindungi satu sama lain. Salam K3 dimulai dari saya untuk semua umat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.